Yo, halo semuanya, balik lagi di channel Yehanedi. Kali ini, kita bakal nyelam ke salah satu momen paling gila dan paling dramatis dalam sejarah Nusantara. Ini adalah kisah tentang kekuasaan yang kayaknya nggak mungkin tumbang, perang yang menentukan segalanya, dan gimana caranya raksasa kolonial bisa jatuh. Coba deh bayangin, sebuah kekuatan yang udah berkuasa selama 3,5 abad loh. Tiba-tiba runtuh total cuma dalam 8 hari. 8 hari doang. Gila kan? Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya ini bisa kejadian? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai perjalanan sinematik kita dari, awal dari akhir. Titik di mana takdir sebuah koloni raksasa ini mulai goyah, mulai retak. Karena, seperti biasa, kita mau buktiin sekali lagi kalau Belajar sejarah itu asik loh. Semua ini dipicu sama satu kekuatan baru yang datangnya dari utara. Geraknya tuh secepat badai. Yap, Kekaisaran Jepang. Serangan mereka cepat banget, gede-gedean, dan benar-benar ngancurin pertahanan lawan. coba deh kita lihat timeline ini. Ini bukan sekedar penaklukan biasa. Ini tuh namanya Blitzkrieg, perang kilat. Kurang dari 2 bulan, Jepang langsung nelen semua pusat sumber daya penting. Tarakan, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, sikat habis. Kalimantan dan Sumatera jatuh dalam sekejap. Dan habis itu, target utama mereka selanjutnya udah jelas. Jantung kekuasaan Belanda, Pulau Jawa. Dan bener aja, tanggal 1 Maret 1942. Di bawah komando Jenderal Hitoshi Imamura, gelombang invasi Jepang akhirnya mendarat di tanah Jawa. Inilah awal dari babak terakhir yang menentukan segalanya. Strategi mereka tuh pinter banget tapi sekaligus ngeri. Mereka nggak nyerang dari satu arah, tapi langsung dari 3 titik sekaligus. Teluk Banten, Eretan Wetan, sama Keragan. Tujuannya, biar pertahanan Belanda langsung pecah, bingung, dan lumpuh total, bahkan sebelum mereka sempat sadar apa yang terjadi. Tapi nih, dari semua target itu, ada satu yang paling krusial. Satu kunci yang bisa ngebuka seluruh pertahanan di Jawa, yaitu Pangkalan Udara Kalijati di Subang. Kenapa? Simple. Siapapun yang menguasai Kalijati, dialah yang menguasai langit Jawa. Dan Jepang berhasil merebutnya dengan sangat cepat. Dengan Kalijati dan Batavia udah di tangan Jepang, pasukan Belanda yang tersisa udah nggak punya banyak pilihan. Mereka cuma bisa lakuin satu hal, mundur. Mundur ke benteng terakhir mereka di dataran tinggi Priangan yang adem di sekitar Bandung. Disinilah pertarungan hidup mati bakal terjadi. Lokasinya adalah perlintasan Ciater. Ini tuh semacam celah sempit di pegunungan, satu-satunya gerbang menuju Lembang dan Bandung dari arah utara. Di jalur inilah Belanda mempertaruhkan segalanya. Mereka bersumpah bakal bertahan sampai titik darah penghabisan. Nah, ini bagian yang menarik banget nih. Kalau kita bandingin kekuatannya, di atas kertas Belanda seharusnya menang loh. Pasukan Jenderal Jacob Pesman punya sekitar 9.000 tentara yang udah siap di posisi pertahanan. Sementara Jepang di bawah komando Kolonel Toshinari Shoji cuma punya 3.000 prajurit. Jauh banget kan bedanya? Tapi Jepang punya 2 kartu as, superioritas udara total dari Kalijati, dan pasukan mereka yang jauh lebih terlatih dan haus kemenangan. Dan hasilnya, setelah pertempuran sengit selama 3 hari dari tanggal 5 sampai 7 Maret, pertahanan berlapis-lapis Belanda itu akhirnya jebol. Pasukan Jepang yang jumlahnya lebih sedikit itu berhasil menerobos ngebuka jalan lurus langsung ke jantung pertahanan Belanda. Dengan benteng terakhir yang udah runtuh, Belanda sadar kalau perlawanan itu udah sia-sia. Medan perang sekarang pindah, bukan lagi di pegunungan yang dingin, tapi di atas meja perundingan yang super tegang. Tanggal 8 Maret 1942, coba ingat-ingat tanggal ini. Bertempat di Kalijati, pangkalan udara yang ironisnya jadi simbol kekalahan mereka, para petinggi Belanda bertemu Jenderal Imamura buat negosiasi nasib Hindia Belanda. Awalnya, Gubernur Jenderal Tjerda van Starkenborg masih coba-coba main politik. Dia cuma mau menyerahkan Bandung dan sekitarnya. Mungkin ini usaha terakhir buat nyelamatin sedikit harga diri mereka gitu. Tapi, Jenderal Imamura datang bukan buat diplomasi. Jawabannya pendek, tegas, dan brutal. Kalau tidak menyerah total, Bandung kami bom habis. Sebuah ultimatum dingin yang nggak ngasih pilihan apapun. Di bawah ancaman itu, ya jelas udah nggak ada lagi yang bisa dinegosiasiin. Goresan pena dari Gubernur Jenderal Tjarda dan Panglima Tertinggi Letnan Jenderal Terpuorten di atas perjanjian Kalijati jadi tanda tangan yang secara resmi nutup sebuah era kekuasaan. Penandatanganan itu bukan cuma akhir dari sebuah perang. Itu adalah akhir dari sebuah dunia dan fajar dari dunia yang baru yang ternyata nggak kalah rumitnya. 3,5 abad kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara resmi berakhir pada hari itu.
nama Hindia Belanda pun dihapus dari peta dunia untuk selamanya. Dan sebagai gantinya, dimulailah babak baru pendudukan Jepang yang datang dengan propaganda manis sebagai saudara tua dan pembebas Asia. Sebuah cerita yang, ya kita semua tahu, punya sisi kelamnya sendiri. Nah, sekarang giliran kalian. Coba deh, bayangin sejenak kalau kamu ada di posisi jenderal terporten waktu itu. Kota Bandung yang penuh warga sipil diancam bakal diratain sama tanah. Apa yang bakal kamu pilih? Opsi A, lanjut perang demi kehormatan militer, atau opsi B, menyerah untuk menyelamatkan nyawa ribuan orang tak berdosa. Ini keputusan yang berat banget kan? Coba tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar di bawah. Aku penasaran banget sama sudut pandang kalian semua. Oke, sekian dulu untuk kupasan kita kali ini. Semoga kalian jadi lebih paham tentang momen krusial ini ya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa buat like, komen, dan yang terpenting, subscribe channel Yari Hanidi biar gak ketinggalan cerita-cerita sejarah seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.